Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube Syahril Pengacara. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah video yang berkaitan dengan hukum perburuan. Tentunya yang akan saya sampaikan kaitannya dengan persoalan PHK yang paling banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama di perusahaan. Tentu kalau kita bertanya apa itu perselisihan hubungan industrial. Jadi perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha dalam suatu perusahaan. Nah, sekarang kalau terjadi PHK, tiba-tiba perusahaan mengeluarkan suatu statement pekerja atau seorang pekerja diperintahkan untuk tidak boleh masuk bekerja atau diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pihak pekerja? Yang perlu dilakukan oleh pihak pekerja adalah meminta kepada perusahaan untuk melakukan perundingan secara bipartit. Bagaimana kalau perusahaan tidak mau melakukan perundingan bipartit atau tidak mau menemui pekerja? Pekerja boleh mengajukan surat undangan kepada pihak perusahaan untuk dilakukannya perundingan bipartit. Nah, dalam perundingan bipartit inilah akan dibahas persoalan PHK tersebut. Bagaimana sampai terjadi PHK, terus bagaimana pendirian perusahaan, bagaimana pendirian pekerja, terus bagaimana kesimpulan para pihak dicantumkan atau dituangkan dalam suatu risalah perundingan bipartit. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalnya ternyata dari para pihak tidak ada kesepakatan atau tidak ada titik temu? Maka pihak pekerja dan pihak pengusaha menyepakati akan bertemu kembali pada perundingan bipartit berikutnya. Nah, misalnya disepakati 1 minggu kemudian, maka seminggu kemudian bertemulah antara pihak pekerja dan pengusaha dalam suatu perundingan bipartit yang kedua. Sama dengan pada waktu perundingan bipartit pertama, pada perundingan bipartit kedua ini dituangkan juga dalam bentuk risalah perundingan bipartit. Jadi jelas dicantumkan pokok permasalahannya, terus kemudian tanggal pelaksanaan bipartit kedua tersebut, terus kemudian bagaimana pendirian pekerja, bagaimana pendirian pengusaha, terus kemudian lagi bagaimana kesimpulan para pihak, apakah para pihak ini sepakat untuk menyelesaikan secara baik-baik, secara musyawarah, ataukah para pihak tidak ada kata sepakat untuk penyelesaian tersebut. Nah, kalau tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian tersebut, maka dilanjutkan di tingkat mediasi atau di dinas tenaga kerja setempat. Nah, terus bagaimana? Siapa yang wajib mendaftarkan ke dinas tenaga kerja setempat? Boleh pihak perusahaan, boleh pihak pekerja. Jadi biasanya dalam hal ini kalau terjadi tidak ada kata sepakat antara pekerja dan pengusaha, biasanya pihak pekerja lah yang mencatatkan ke dinas tenaga kerja setempat. Kemudian setelah pihak pekerja mencatatkan permasalahan PHK tersebut ke dinas tenaga kerja, maka pihak dinas tenaga kerja dalam hal ini akan ditunjuklah seorang mediator untuk menangani permasalahan antara pekerja dengan pengusaha tersebut terkait dengan PHK yang telah dilakukan oleh pihak pengusaha. Nah, dari sini para pihak akan dipanggil oleh pihak mediator ya untuk diperantarai permasalahan PHK tersebut. Nah, dari proses mediasi tersebut, apabila
Nah, nanti para pihak akan didengarkan masing-masing pendapatnya. Nah, apabila dalam proses mediasi ini para pihak juga tidak ada penyelesaian yang bisa ditempuh, maka pada akhirnya nanti pihak mediator akan menurunkan sebuah anjuran tentang persoalan PHK tersebut. Nah, anjuran ini boleh diterima, boleh ditolak. Mediator akan memberikan waktu 10 hari untuk menjawab anjuran tersebut, apakah diterima atau ditolak. Oke, sampai di sini sudah jelas. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan apabila terjadi proses pemutusan hubungan kerja. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan video ini. Semoga kita akan sampai pada video-video berikutnya yang lebih menyentuh pada teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengacara.